Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Saya bekerja di jurusan Kesehatan Lingkungan UPK Pontianak. Kebetulan mengajar penyehatan makanan dan minuman. Untuk pertemuan ini saya akan berbagi informasi tentang bahan tambahan makanan yang dilarang, khususnya yang masih saat ini beredar, yaitu tentang borak dan formalin. Perlu kita ketahui bahwa Permenkes nomor 722 tahun 88 ada 9 jenis ya PTM yang sudah dilarang. Jadi PTM yang akan kita bahas yang masih digunakan saat ini oleh masyarakat itu poin 1 dan poin 9. Asam borak atau borak dan formalin. Nah, borak atau formalin dan senyawa ini aslinya ya kalau dalam bentuk itu senyawanya berbentuk kristal putih ya, tidak berbau, stabil ya pada suhu normal dan tekanan normal. Aslinya digunakan untuk mematri logam dan pengawet kayu ataupun pembasmi kecoa, sehingga orang yang akan membangun dengan fondasi kayu biasanya bawahnya itu ditambahkan dengan borak agar tidak dihinggapi oleh kecoa. Efeknya ini cukup berbahaya ya, khususnya pada susunan saraf pusat, ginjal dan hati, bahkan dapat menyebabkan depresi, pingsan, bahkan sampai kepada kematian. Biasanya disalahgunakan ya penggunaannya sebagai bahan tambahan pada kerupuk. Khusus untuk kerupuk ini yang sering menggunakan borak adalah kerupuk yang berbahan dari bahan yang tidak mengembang seperti beras ya. Kerupuk, kalau orang Jawa bilang apa ya, kerupuk yang warnanya coklat gitu ya. Kemudian bakso, kemudian mie dan sejenisnya ya. Kemudian ciri ya makanan yang mengandung borak memang sangat sulit ya, kita perlu menggunakan uji, pastinya menggunakan laboratorium. Namun sekarang sudah banyak ya uji dilakukan dengan misalnya kita menggunakan kayu ya, kemudian kita tusukkan ke dalam kurkuma kan berwarna kuning, kemudian kita tusukkan ke dalam makanan atau sampel makanan yang akan kita uji. Kalau berubah warna antara kuning menjadi ke arah oranye, perlu kita curigai, namun kita tidak bisa memastikan bahwa itu karena borak, tapi itu menjadi indikator, sehingga kita perlu mewaspadai dan membawa ke laboratorium untuk menguji secara pastinya. Kemudian kalau secara penampakan, kalau pada bakso biasanya lebih kenyal, ya, baunya terasa tidak alami, warnanya lebih putih, bila dilempar ke lantai akan memantul ya. Jangan sampai kita pada saat menguji itu kita beli bakso kita lemparkan ya, itu nggak boleh. Intinya rasanya itu tidak alami ya. Dan ini masih banyak ya kalau kita tes dari beberapa sampel ya dari mahasiswa kami, kalau ada 10 sampel antara 2 sampai 3 gitu ya mengandung borak. Kemudian gula merah ya, gula merah juga demikian ya, karena tadi ciri khasnya untuk borak sendiri dia seperti garam ya, putih ya, kemudian seperti butiran kecil. Ini kalau pada gula merah itu sangat keras dan susah untuk dibelah, terlihat butiran mengkilap di bagian dalam. Nah, kalau kita membeli gula merah memiliki ciri-ciri seperti ini, lebih baik kita hindari ya, kita menggunakan gula merah yang kalau kita biarkan itu agak melembek, itu justru malah tidak mengandung borak ya. Tapi kalau kita biarkan suhu biasa dia keras ya, tetap keras, itu kita perlu curigai dan perlu kita periksakan ke laboratorium ya, sehingga anak-anak kita juga bisa terhindar dari bahan tambahan makanan yang memang tidak bisa masuk atau ditolerir oleh tubuh kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lontong. Lontong itu biasanya kenyal dan memiliki rasa getir. Kemudian kerupuk ini sangat renyah dan ada rasa getir ya pada saat kita mengunyah. Kemudian rasa terakhirnya itu ada rasa getir ya. Itu merupakan salah satu ciri ya bahwa makanan tersebut mengandung borak.
Yang kedua adalah formalin. Nah, apa itu formalin? Formalin memang sebenarnya tidak dijual bebas ya, namun karena peredarannya ini biasanya digunakan dalam keadaan formaldehid tidak 100%, hanya formaldehid 37% ya. Kemudian ada tambahan metanol 6-16%, sisanya air, tidak berwarna, berbau tajam. Nah, formalin ini sebenarnya digunakan untuk apa sih? Ya, sebenarnya bukan digunakan untuk makanan, tapi digunakan untuk pengawet mayat ya. Dan formaldehid ini akan menguap pada pemanasan 96 derajat Celcius. Jadi kalau kita memiliki makanan yang kira-kira misalnya ikan, kan yang sering terjadi ya, pengawetan ikan menggunakan formalin. Salah satu untuk mengurangi kadar formalin berdasarkan penelitian itu dengan menguapkan. Jadi di digodok atau di apa ya bahasa Indonesianya itu uh, kita kukus dengan suhu di atas 96 derajat, kemudian kita buka. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi formalin ada pada bahan makanan kita sehingga berkurang. Dan sebelum kita olah ya seperti ikan dan sebagainya, lebih baik kita uapkan terlebih dahulu kalau kita curigai mengandung formalin, kecuali kita membeli ikan dalam keadaan hidup. Nah, kemudian balit POM ya, formalin ini termasuk kategori B1 ya, artinya apabila digunakan sebagai bahan pengawet makanan akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, formalin aslinya digunakan untuk industri plastik. Dulu pernah sempat heboh ya mengenai piring apa tuh namanya melamin ya. Melamin ternyata mengandung formalin ya, murah harganya, tetapi karena kita lihat ya tadi suhu 96 derajat Celcius saja bisa menguap, sehingga kalau itu dipakai ya sebagai bahan dasar untuk pembuatan piring yang melamin tadi, otomatis kalau digunakan untuk menaruh bakso atau mau untuk wadah bakso, otomatis formalinnya juga akan menguap dan bercampur dengan air, sehingga air bakso tadi yang kita minum atau kita makan otomatis akan masuk di dalam tubuh kita, sehingga kita juga perlu hati-hati dalam memilih wadah atau tempat. Nah, kemudian digunakan sebagai anti busa ya. Kemudian bahan konstruksi kertas, karpet, tekstil, mebel, dan yang paling ini adalah sebagai pengawet mayat. Sehingga kalau kita lihat ya bahwa formalin ini kalau dimasukkan ke dalam disuntikkan ke mayat, otomatis mayatnya juga akan awet. Biasanya digunakan kalau mayat itu tidak langsung dikebumikan ya, misalnya mau dilakukan menunggu keluarga datang ya beberapa hari, kan ada juga yang seperti itu ya dari rumah sakit. Biasanya disuntikkan formalin sehingga tidak bau dan tidak membusuk. Nah, ini agar anak-anak kita terhindar dari ini, kita harus pandai-pandai memilih makanan yang tidak mengandung formalin. Formalin ini banyak juga ya, biasanya digunakan pada mie basah ya, atau mie tiaw ya. Sebelum kita membahas penyalahgunaannya, kita lihat dulu efeknya apa sih. Nah, menyebabkan kanker. Nah, sekarang ihwa-ihwa kita ya juga teman-teman kita banyak ya sekarang tiba-tiba kanker udah stadium berapa ya. Kita mungkin bisa jadi ya, kita nggak menjustifikasi, bisa jadi karena makanan kita. Memang dalam hadis juga dikatakan bahwa sumber penyakit itu ya terbesar dari perut. Ya, bisa jadi ya hal-hal inilah yang harus kita cegah. Nah, 2 sendok makan saja dari formalin itu kita sudah dapat menyebabkan kematian. Ya, hingga cukup berbahaya sekali formalin ini kalau kita konsumsi. Ya, sekarang cancer itu udah urutan kedua dari jantung ya di Indonesia ya pada urutan kematian dari manusia. Nah, penyalahgunaan formalin ini biasanya pada mie basah atau sering disebut dengan mie tiaw. Bagaimana tipsnya agar kita memilih mie basah yang bagus? Ya,
kita justru tidak memilih mie yang kalau kita pisahkan ya, kalau mie tio itu kan berlapis-lapis. Kita pisahkan. Kalau itu tidak putus sampai panjang banget ya, perlu kita waspadai. Tapi kalau pas pada saat kita goreng ternyata patah-patah, itu kemungkinan kecil ya mengandung formalin. Kemudian kalau tahu ini juga sempat ya tahun 10 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu di pasar Pelabuhan sepi ya pada saat itu, mendapat dari Balai POM ya, kena sidak. Ternyata 60% dari tahu yang dijual mengandung formalin atau mengandung pengawet yang lain. Bagaimana tipsnya kita untuk memilih tahu yang sehat? Caranya ya, kalau misalnya kita beli tahu ya, kita masukkan kulkas yang akan kita gunakan. Satu saja kita taruh di luar dengan suhu kamar atau maksudnya suhu biasa gitu ya. Kalau dalam waktu maksimal 6 jam ataupun minimal 4 sampai 6 jam tahu itu tidak berlendir ya, tidak berubah warna, nah itu sudah dapat dipastikan bahwa tahu tersebut mengalami menggunakan pengawet. Kenapa? Karena pada 4 sampai 6 jam bakteri itu akan tumbuh ya dari udara luar yang hinggap pada tahu, ya kan? Nah, kalau tumbuh bakteri pada tahu, dia akan merubah warna tahu yang tadinya putih mungkin menjadi kuning, atau kalau bakterinya itu bakteri yang memiliki sifat untuk membuat lendir, dia akan berlendir tahunya. Ya, itu kalau memang tidak, misalnya berlendir dan berubah warna, berarti dia tidak mengandung pengawet. Itu salah satu trik bagaimana kita memilih tahu yang bagus ya, yang kira-kira tidak menggunakan pengawet ya. Salah satunya tadi pengawet formalin. Walaupun sekarang sudah banyak juga ya cara-cara untuk mengawetkan tahu selain menggunakan formalin, tapi menggunakan hal yang diperbolehkan, misalnya direndam dengan air, kemudian taruh kita di kulkas, ataupun kita bumbuin dulu dengan kunyit, karena kunyit mengandung minyak kaciri ya, salah satunya sebagai pengawet juga ya. Kita bumbuin, kita taruh kulkas, baru kita olah ya. Kemudian bakso juga selain borak, dia juga ada yang menggunakan formalin, bahkan awet nih sampai 3 bulan. Kemudian ikan ini yang sangat sulit kita menentukan kalau ikan segar dan ikan tidak kalau hasil dari laut. Kalau memberikan formalin di tengah laut ya, pada saat nangkap kemudian dimasukkan ke dalam boxnya dikasih dikasih es, kemudian dikasih sedikit formalin, maka ikan tersebut akan tetap bagus gitu ya, baik mata dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat dari insangnya. Kalau insangnya warnanya masih merah muda, berarti itu segar ya, ikan segar. Dan kalau menggunakan formalin biasanya dia warnanya jadi coklat ya, tidak merah segar. Nah, kemudian bahayanya ya, dosis rendah itu sangat terasa terbakar ya pada tenggorokan, sulit menelan atau sakit ya, mual, diare, kerusakan hati, otak, jantung, limfa, pankreas, sistem saraf pusat, dan ginjal. Pada dosis tinggi dapat menyebabkan kejang, muntah, kencing, darah, tumor, dan kanker. Nah, kalau kita berkali-kali walaupun sedikit mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin, bisa terjadi ini cancer ya, yang sering yang sudah banyak terjadi di masyarakat kita ya, karena ketidaktahuannya. Ciri-ciri pangan berformalin. Yang pertama, pada mie basah itu 2 hari pada suhu kamar tidak rusak ya, 10 derajat Celcius tahan bahkan lebih dari 15 hari, tidak lengket dan mengkilap, tidak mudah putus. Nah, kemudian kalau pada tahu tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar ya, kemudian tahan lebih dari 15 hari, aroma kedelai tak nyata lagi. Kemudian kalau pada bakso tidak rusak sampai 5 hari pada suhu kamar, sangat kenyal dan mengkilap. Suhu kamar itu suhu kita ya, antara 28 sampai 30 atau 38 lah ya, suhu kamar. Atau sering disebut kalau itu tuh zona dangerous itu antara
sampai